Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar mempunyai tingkatan yang lengkap dari tingkat ula, ustadz dan aulia, SD, SMP, SMA semuanya berada dalam satu pesantren. Kami masih membuka pendaftaran santri baru sampai akhir bulan Juli ini. Dan juga kami mempunyai program baru, yaitu kami akan menggratiskan anak yatim dengan syarat bapaknya meninggal dunia, masih anaknya itu tingkat kelas SD dan ibunya tidak menikah lagi. Kalau ada tetangga atau warga di sini anak yatim dan kepingin sekolah di pesantren, maka insya Allah kami siap untuk menerimanya gratis full. Semuanya digratiskan, baik pendaftaran, begitu juga SPP-nya. Kemudian kami juga membuka layanan umrah. Siapa yang kepingin berangkat umrah, tanggal 16 Agustus kami ada keberangkatan, perjalanan selama 11 hari dari Balikpapan, Malaysia, Madinah. Pulangannya adalah Jeddah, Malaysia, Balikpapan. Harganya Rp34.500.000. Siapa yang berminat maka segera mendaftar. Kemudian kami di pesantren juga masih menerima donasi untuk renovasi atap asrama putra. Kami perlukan kurang lebih 50 juta, tapi yang baru terkumpul baru 5 juta. Masih ada kekurangan 45 juta. Siapa tahu Bapak, Ibu, para jamaah mempunyai simpanan banyak dan ingin berinvestasi akhirat melalui pesantren kami, maka kami siap menerima donasi. Baiklah Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai di mana kemarin? Masih berjamaah ya? Baik, masih membahas tentang syarat-syarat sahnya seorang makmum mengikuti imam. Silakan lanjut. Sang makmum tidak mengetahui akan batal sholatnya sang imam seperti imam berhadas. Berhadas. Nah, sudah kita bahas itu. Ya. Kalau kita ngulang lagi, kelamaan lagi. Ya, baik. Lanjut yang kedua. Makmum tidak mengitikadkan bahwa imam itu wajib untuk memotong sholatnya seperti orang yang menjadi imam, tetapi dia bersuci dengan bertayamum, sedangkan di badannya masih ada najis ya, yang tidak bisa dimaafkan, ya. Dan najis itu tidak bisa dibersihkan dengan air karena air tidak ada sebagaimana sudah diterangkan dalam bab tayamum. Ya, sudah kita bahas juga itu. Baiklah ya, Anda hadirkah pada pertemuan yang lalu? Nah, selanjutnya apa yang baru? Betul dah nomor 3 sekarang. Ya, 3. Nomor 3. Orang yang jadi imam itu bukan sedang dalam keadaan menjadi imam. Kayaknya sudah juga kita bahas ya. Orang yang jadi imam bukan dalam kondisi jadi makmum. Lanjut yang keempat. Yang keempat, orang yang menjadi imam itu bukan orang yang ummi, ya. Jadi bukan orang yang tidak bersih dalam badan Fatihahnya, seperti dia tidak mampu membaca salah satu yang ada di surat Fatihah, ya. Atau bisa dikatakan juga tidaklah oleh orang yang jadi imam itu orang yang tidak pasti dalam bacaan Fatihah. Baik. Syarat yang keempat, kita sebagai makmum ingin berjamaah dengan seorang imam. Kalau kita ingin menjadikan seseorang itu menjadi imam kita, maka syaratnya adalah imam ini bukanlah orang yang ummi
atau mungkin lebih dienakan Mbak dimudahkan bahasanya, orang yang jadi imam itu adalah orang yang bacaannya lebih fasih daripada makmum, atau sekurang-kurangnya kualitas bacaan Fatihahnya sama dengan makmum. Tidak boleh makmum lebih baik bacaan huruf-hurufnya daripada sang imam. Tidak boleh sang makmum bacaan Fatihahnya, tajwidnya lebih baik daripada sang imam. Contoh, imamnya ini ada tidak fasih membaca salah satu huruf. Contoh umpamanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, airnya betagar. Allahu Akbar. Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim. Nah, itu nggak boleh jadi imam. Sedangkan makmumnya Masya Allah bacaannya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya nih. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam, baginya sah salat, bagi dirinya sendiri. Kita sebagai makmum yang mungkin bacaan kita lebih baik, tidak boleh kita mengikuti imam yang seperti itu. Imamnya sah salatnya, kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita ini bacaan makmumnya maksudnya lebih baik daripada bacaan sang imam. Beda kalau seandainya kualitas bacaan imam dan makmum ini sama-sama. Imamnya Ar-Rahmanir-Rahim, makmumnya juga sama Ar-Rahmanir-Rahim. Sama-sama ya sudah, kualitasnya seperti itu ya sudah. Mudah dipaham. Makanya kalau orang jadi imam tuh nggak sembarangan. Bacaan dulu, perhatikan. Bukan lagu ya, bukan lagu. Ada orang lagunya dijadikan patokan. Tapi bacaannya nggak pas. Adalah salah satu imam di Balikpapan, kita tidak sebutkan, tapi orang sudah meninggal ya, Allah yarham, orangnya baik. Mudah-mudahan baik orangnya. Masjidnya masjid besar. Kalau saya sebutkan nama masjidnya pasti jamaah ini tahu. Imamnya itu suaranya bagus. Suaranya bagus. Bahkan tahun 80-an, tahun 90-an, dia itu menjadi muadzin yang sering nongol di adzan maghrib di kota Balikpapan. Dulu kan kalau adzan maghrib Balikpapan tuh ada. Zaman dulu kan cuma dari TVRI kan ya. TVRI belum ada lagi yang TV sekarang ini. Zaman dulu cuma TVRI. Bahkan bukannya TVRI itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam tutup sudah. Bahari, ya enggak? Ya, siapa yang dulu sudah pernah tinggal di Balikpapan tuh? Nah, tuh. Dia salah satu muadzin yang dipakai di siaran adzan maghrib kalau di Balikpapan itu, siaran TV-nya itu, TVRI Balikpapan. Sudah meninggal orangnya. Suaranya bagus, tapi membaca Fatihahnya terlalu panjang. Bukan terlalu panjang bacaannya, mat tabi'innya terlalu panjang.